Halo semua, selamat datang di presentasi saya untuk mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini, yaitu strategi inklusif untuk kesejahteraan tenaga kerja di era revolusi industri 4.0 terkait dengan SDG atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Materi yang saya akan bahas yaitu perkenalan, latar belakang masalah, rumusan masalah, temuan di lapangan, solusi strategis, refleksi pribadi, dan penutup. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lulu Zaujatun Soleha, NIM 27023660003, mahasiswa BINUS University, dengan mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan dan topik strategi inklusif dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Yang pertama yaitu latar belakang dalam SDG 8 bertujuan menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu terdapat latar belakang masalah yang pertama, tingginya angka pengangguran dan dominasi sektor informal. Misalnya di Kabupaten Bogor, angka pengangguran menurun dari 14 sekian persen pada tahun 2020 menjadi 10 sekian persen pada tahun 2022, tetapi masih sekitar 10% angkatan kerja belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan referensi Aminda 2024. Selanjutnya, dominasi pekerja informal. Pekerja gig ekonomi seperti ojek online dan freelancer menghadapi ketidakpastian dalam mendapatkan perlindungan seperti asuransi, tunjangan, dan kepastian kerja dari sistem ketenagakerjaan formal. Selanjutnya, disrupsi revolusi industri 4.0 terhadap pasar tenaga kerja. Otomatisasi dan teknologi digital menggantikan pekerjaan manual dan menuntut keterampilan baru yang membuat pekerja tanpa literasi digital rentan tertinggal. Selanjutnya, dampak pandemi dan tantangan global terhadap stabilitas kerja. Pandemi dan krisis global menyebabkan PHK massal dan meningkatkan ketidakpastian pasar kerja, terutama bagi pekerja muda dan kelompok rentan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana teknologi menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat memastikan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi dan menghadapi tantangan global. Selanjutnya, temuan lapangan. Yang pertama, ketimpangan upah antar gender sebanyak 45% perempuan cenderung menerima upah lebih rendah dibanding laki-laki meskipun melakukan pekerjaan yang setara. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang mendukung kesetaraan upah. Yang kedua, rendahnya literasi digital pekerja senior. Sebanyak 35% banyak pekerja usia lanjut kesulitan menggunakan teknologi baru di tempat kerja sehingga sulit bersaing di era digital. Literasi digital menjadi keterampilan penting yang perlu dimiliki. Yang ketiga, minimnya regulasi perlindungan bagi pekerja gig. Sebanyak 20% terkait kurangnya regulasi membangun pekerja gig seperti driver online dan juga freelancer rentan terhadap ketidakpastian kerja dan eksploitasi. Perlu regulasi yang mendukung hak-hak mereka. Lalu, solusi strategis yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pelatihan digital inklusif berbasis komunitas dan difasilitasi oleh pemerintah. Dapat menjangkau pekerja informal agar mereka menguasai keterampilan digital yang relevan dengan tuntutan pasar kerja modern. Yang kedua, solusi kebijakan perlindungan pekerja gig, jaminan sosial berbasis platform. Dengan menyediakan akses terhadap jaminan sosial seperti asuransi dan tunjangan dasar bagi pekerja gig. Yang ketiga, kemitraan lintas sektor, yaitu sektor swasta, pemerintah, dan juga LSM dalam mendukung pekerja rentan, yaitu kolaborasi memperdayakan kelompok pekerja rentan melalui program-program pelatihan, perlindungan, dan juga dukungan berkelanjutan.
Selanjutnya, refleksi pribadi saya, Lulu Zojatun, saya menyadari bahwa transformasi digital ini tidak hanya membawa efisiensi, tapi juga menciptakan kesenjangan baru, terutama bagi kelompok pekerja rentan yang minim akses terhadap teknologi. Yang kedua, diskusi bersama Bapak Budi, sebelumnya seorang aktivis ketenagakerjaan membuka wawasan saya terhadap pentingnya pendekatan yang inklusif dalam menghadapi disrupsi revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir, dengan semangat BGA atau Belajar Giat Aksi, saya berkomitmen untuk terus memperluas wawasan, mengikuti pelatihan digital, dan juga berkontribusi langsung dalam kegiatan pemberdayaan pekerja. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa SDG 8 bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial dalam dunia kerja. Tanggung jawab ini tidak hanya berada pada tangan pemerintah, tetapi juga kita sebagai warga dan generasi muda. Dengan strategi inklusif yang tepat, meliputi kolaborasi, literasi digital, dan perlindungan sosial, kita bisa mewujudkan dunia kerja yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk materi tersebut. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.